Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, hari ini Kak Maulana akan melanjutkan cerita dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang di sini mau dengarkan cerita lagi? Coba angkat tangannya. Angkat! Ya, kali ini Kak Maulana akan menceritakan kisah tentang Nabi Harun alaihissalam. Kemarin sudah dikasih tahu kan? Kali ini akan ada cerita tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Oke, siapa yang mau dengarkan cerita? Lomba duduk paling rapi. Baik, sebelum cerita, kita main tebak-tebakan dulu ya. Oke. Siapa yang tahu kalau sholat itu sehari berapa kali? Aku tahu. Berapa kali? 5. Ya, 5 kali. Betul sekali. Lalu siapa yang tahu kalau rukun Islam itu ada berapa? Ada 5? Iya. Iya, baik. Kalau rukun iman itu ada berapa? 6. Oh iya, rukun iman ada 6. Baik teman-teman, yuk lomba duduk paling rapi. Kita akan cerita ya. Ya. Oke. Nah, kali ini Kak Maulana akan menceritakan kisah Nabi Harun alaihissalam dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul ya. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa, ya. Nabi Musa yang kemarin kamu ceritakan, ya. Ia lahir bukan pada tahun kelahiran bayi yang diramalkan akan meruntuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Oleh karena itulah, ia selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh para prajurit Raja Fir'aun. Wah, alhamdulillah ya. Allah mengangkat Harun menjadi seorang nabi atas permohonan Nabi Musa. Hal itu terjadi saat Nabi Musa sedang menerima wahyu dari Allah di Bukit Tur. Teman-teman masih ingat kan ceritanya? Ya, coba teman-teman dengarkan lagi ya tentang Nabi Musa ya. Kurang lebih di pertengahan cerita ada Nabi Musa di Bukit Tur. Kelebihan Nabi Harun adalah ia bisa berbicara dengan fasih dan jelas. Hal itulah yang menjadikan alasan Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengangkatnya menjadi nabi. Nabi Harun kemudian mendampingi Nabi Musa berdakwah dan menyeru Raja Fir'aun untuk menyembah Allah. Ketika Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi, menyesatkan manusia dari jalan Allah, Nabi Musa mendoakan kebinasaan baginya. Doa ini diaminkan oleh Nabi Harun, yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Setelah berhasil melarikan diri dari Raja Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Harun, dan para pengikutnya mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Mereka lalu mendirikan tenda di sana. Nabi Musa kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya untuk beristirahat dan membersihkan diri dulu. Suatu ketika Nabi Musa hendak pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, ia meminta Nabi Harun untuk menggantikannya mengurus Bani Israel. Setelah kepergian Nabi Musa, terjadi suatu penyimpangan pada sebagian besar penduduk Bani Israel. Kenapa ya teman-teman ya? Seorang bernama Samiri membuat patung anak sapi. Patung itu terbuat dari emas dan bisa bicara. Patung anak sapi yang dianggap ajaib itu kemudian disembah oleh Bani Israel. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begitu ya? Padahal Bani Israel kan sebelumnya sangat taat sama Nabi Musa. Wahai kaumku, sesungguhnya patung anak sapi itu adalah cobaan bagi keimananku. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Sembahlah Allah, karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak kamu sembah, seru Nabi Harun. Nabi Harun berusaha mengingatkan Bani Israel agar tersadar dari kesesatan mereka. Namun mereka tidak mau mendengarkan seruan Nabi Harun dan terus menyembah patung. Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai dengan membawa kitab Taurat untuk Bani Israel. Namun alangkah kecewa
dan marahnya ia ketika mendapati bahwa kaumnya telah menjadi penyembah patung anak sapi. Allah kemudian membuat Bani Israel menyembah patung anak sapi itu saling membunuh di antara mereka. Semua Bani Israel binasa, kecuali 70 orang pilihan Allah yang tidak menyembah patung, termasuk Nabi Harun dan Nabi Musa. Nah, teman-teman, singkat ceritanya tentang Nabi Harun ya. Jadi, terjadi perpecahan tuh teman-teman. Bani Israel yang dulunya taat sama Nabi Musa tiba-tiba membuat patung anak sapi. Akhirnya buah doanya Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah telah membinasakan para kaum Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Baik teman-teman, siapa lagi yang mau dengarkan cerita? Ya, nanti Kak Maulana akan bercerita lagi besok ya. Cerita tentang Nabi siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Habis Harun Nabi siapa ya? Oke, siap-siap ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.